Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tablik dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, selamat datang kembali pada program Syiar Tablik Taman Keluarga. Program ini adalah kerjasama antara Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan TVMU Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat adalah bahagia itu dari rumah. Mari kita sapa Ustazah kita, Ustazah Nurbaiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurul. Sehat, Ustazah? Alhamdulillah. Bahagia tentunya. Masya Allah. Karena mengangkat tema bahagia itu Ya, dari rumah. betul. Kenapa Ustazah mengangkat tema ini? Ya, menarik bagi saya ya, karena memang sepertinya orang sekarang untuk bahagia itu mahal, Masya ya Allah. mikirnya ya. Padahal di awal pernikahan tentunya ya, ketika you dan me, you and me menjadi we gitu. Ya, Nah, menjadi dari as. situ. Betul. Jadi ketika dua orang yang berbeda dijadikan dalam satu tempat atau wadah yang halal gitu, menjadi ikatan yang sakral, bahwa bagaimana akad pernikahan ini adalah akad yang pertama yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa gitu ya. Jadi sekarang nih kita lihat fenomenanya bagaimana keluarga itu lebih ke ego gitu. Maksudnya apa itu? Egonya mereka bahagianya cari sendiri, bahwa bahagia itu dari diri kita gitu. Kenapa kok jadi lupa bahwa kita adalah sebuah keluarga? Nah, ini jadi menarik nih bagi saya bagaimana kita ngobrol tentang ini ya, bahwasanya ketika you and me tadi, bahwa kita menjadi satu kesatuan dari perbedaan yang Allah satukan dari akad yang sakral itu tadi, dengan menyebut nama Allah disatukan ketika akad pernikahan itu gitu. Nah, jadi bagi saya melihat fenomena di keluarga yang mungkin ada di dekat kita, sekitaran kita itu menjadi tantangan. Nah, kenapa sih kita sulit bahagia gitu? Apalagi orang kadang mindsetnya menjadi bahagia itu dari diri kita sendiri. Kenapa tidak bersama keluarga kita? Bagaimana itu bisa dibangun di dalam rumah kita? Nah, itu kalau kita bisa biasanya menyebut familiar ya, baiti jannati gitu. Home sweet home gitu ya. Masya Allah. Gitu. Jadi Sesuai juga dengan namanya nih Ustazah Nurbaiti ya. iya, Masya Allah, ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, betul Mbak Nurul. Jadi dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwasanya surat Ar-Rum ayat 21 ini adalah payung hukum yang sangat jelas bagi kita, bagi agama Islam ya. Allah menerangkan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqu lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nah, ini ya, jadi bagaimana litaskunu, ketentraman hadir di dalam keluarga kita. Sepertinya masa sekarang itu sulit dicari. Banyak orang lebih mendapatkan hiburan, ketentraman di luar. Dari karir, prestasi, Iya, hobi, betul. Iya. seperti itu maksudnya? Karena di keluarga jarang ada penghargaan, Oh. reward. Anak-anak kita sekarang mungkin kalau mendapatkan penghargaan dari luar, dari sekolahnya. Sertifikat ya? Iya, itu. Bagaimana pujian itu hadir lagi di rumah. Masya Allah, anakku pintar, terima kasih gitu ya. Jadi hal yang kecil yang mungkin kita anggap remeh, padahal itu sekarang sudah mulai luntur gitu Mbak Nurul. Jadi bagaimana litas kunu ilaiha. Ha, kenapa dia ha, kenapa tidak hi? Karena wanita, ibu. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa perhiasan itu adalah dunia adalah perhiasan gitu ya. Dan ternyata ayatnya ya, apa artinya adalah dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita muslimah, wanita solihah. Nah, kembali ke dalam rumah tangga kita tuh kadang lupa bahwa peran ibu sekarang sangat dirindukan oleh keluarga. Jangan-jangan kita sudah menenteramkan suami orang di luar malahan gitu. Astagfirullah. Kan banyak terjadi seperti itu. Bukannya menenteramkan suami yang di rumah.
ibaratnya kalau kita suami nih ya, suami gitu kan. Kalau dia sudah apa-apa sudah ada di rumah, sudah didapat di rumah, kita sebagai seorang ibu, seorang istri gitu ya. Dia nggak akan melirik tempat lain karena semua sudah didapat dari rumah gitu. Nah, jadi contohnya kalau jalan, cium bau rendang nih. Enak gitu. Langsung teringat rendang masakan istri Wah, tercinta. ini kan rendangnya enak nih gitu. Tapi sudah tadi di rumah. Contohnya seperti itu. Jadi kalau itu sudah dia ketentraman itu sudah didapat di rumah, dia tidak akan mendapatkan, tidak akan mencari di luar. Nah ini kadang dari ayat yang tadi litaskunu ilaiha, bagaimana ini loh, wanita ini adalah perhiasan dunia. Nah bagaimana perhiasan dunia itu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14 ada beberapa yang tercatat di situ. Pertama adalah memang wanita. Jadi kita Mbak Nurul. Senternya selalu Iya, selalu wanita ya. Wanita. Wah, seolah maka ketika Rasulullah pun menyebutkan bahwa ibumu, ibumu, ibumu. Betul. Surganya memang di ibu gitu ya. Ketika seorang wanita memerankan di dalam keluarga peran ibu yang memang sangat sentral ini, insya Allah bahagia itu sudah ada. Terpenuhi dengan kasih sayang yang diberikan oleh ibu, diberikan oleh seorang istri. Nah ini jamaah tabligh ya, syiar tabligh ini mari kita sama-sama bagaimana kembali dalam ayat Ar-Rum ayat 21 ini bahwasanya peran kita disebutkan di situ. Kita memang berbeda dan disatukan dan harus menentramkan. Terlebih lagi dengan peran kita seorang istri. Nah ini, jadi kalau sudah semua dipenuhi di dalam rumah gitu. Pertama adalah tadi, tercukupi pertama perhiasan dunia saat wanita. Nah, kita wanita yang seperti apa? Yang soleh, ya kan, solihah. Nah kemudian yang kedua anak-anak itu juga perhiasan dunia. Maka kadang kita kalau di tetangga gitu yang ngobrol gitu bangga sekali membanggakan anak keturunan kita. Betul. Padahal itu bisa menjadi ujian bagi kita Mbak Nurul. Ketika kita semakin membanggakan anak kita itu ujian loh gitu. Insya Allah. Ya, jadi ini memang perlu kita sampaikan, mengingatkan karena ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kita harus saling mengingatkan. Yang berikutnya adalah harta. Harta bisa berupa perak, emas. Kebanggaan itu adalah perhiasan dunia. Jadi bagi yang memiliki itu pastinya akan bangga. Oh, ukuran bahagia saya adalah harta. Gitu. Kemudian kuda tunggangan. Kalau di dalam Al-Quran itu di Ali Imran disebutkan bahwa kuda tunggangan. Kalau sekarang kita ini kan artinya kendaraan. Nah itu kan. Berbangga dengan banyak kendaraan, bisa yang lebih mahal, lebih senang lagi, bahagia, muter kompleks ya gitu. Senang sekali, bangga, itu perhiasan dunia karena memang sudah Al-Quran sudah menyebutkan seperti itu. Nah, itu sawah, ladang berupa tanah artinya kan. Nah ini banyak sekarang tuan takur ya istilahnya ya Mbak Nurul ya. Tanahnya di mana-mana gitu kan. Tapi alhamdulillah nih di Muhammadiyah banyak yang diwakafkan ya, kemudian menjadi satu hal yang bernilai ibadah tentunya. Kalau kita punya rumah besar, megah gitu, gunakan untuk pengajian, itu kan mendatangkan keberkahan, kebahagiaan bagi penghuninya. Berarti ada dua arti rumah di sini ya Ustazah. Iya. Rumah dalam artian fisik dan rumah dalam artian ketentraman jiwa tadi. Iya. Bagaimana? Ketentraman yang memang dihadirkan oleh para penghuni atau yang tinggal di rumah itu. Dan sentralnya memang bahwa kendali ini banyak di istri, ya, istri. Imam kita memang lelaki, tapi suami gitu ya, suami. Tapi kalau tidak memiliki pasangan yang tadi yang menjadi yang orang berbeda kemudian menjadi satu karena akad pernikahan ini. Nah ini tentunya saling ya, saling menerima. Karena kalau dulu kita lebih ke saya terima dia karena dia mungkin wajahnya, hartanya, dan mungkin ada juga agamanya yang paling awal gitu. Tapi yang jelas begini Mbak Nurul, duit yang jelas.
Masya Allah. Pertama yang dicari dalam berumah tangga itu adalah duit. Apa itu Masya duit? Allah. Nah, ini. apa itu duit Ustazah? Apa itu Kita duit? hold dulu, Ya. kita pending dulu untuk kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oleh karena itu, jamaah tablik dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat Tablik yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kita pada program Syiar Tablik Taman Keluarga. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Nurbaiti dengan tema bahagia itu dari rumah. Ketika semua kebutuhan, kenyamanan itu sudah tercipta di rumah, Masya Allah kebahagiaan itu hadir. Namun ternyata sentral dari semua itu, pencipta kebahagiaan itu, promotornya adalah istri, ibu. Dan sebelum semua itu menjadi dalam sebuah pernikahan, maka ada yang perlu, sangat perlu, yaitu duit. Tadi beliau belum menjelaskan, mari kita tanya bersama-sama. Apa Ustazah duit itu? Iya, duit itu memang sangat penting ya. Iya, jadi ini adalah modal awal ketika akan menikah memang duit. Nah, duit itu adalah bukan duit uang loh ya Mbak Nurul ya. Aduh, apa dong? Beda ini duitnya. Nah, duit itu adalah doa. Oke. Iya, oke. Jadi ketika kita mencari pasangan ya tentu dengan berdoa ya. Doa kemudian bagaimana kita memohon kepada Allah ketika kita sudah menyukai gitu. Kemudian kita ikhtiar, I-nya itu ya usaha. Usaha ya. Jadi usaha dulu nih bagaimana ketika kita sudah berdoa, usaha, ikhtiar ya. Kemudian inovasi bagaimana caranya. Nah, yang kadang Duit, kalau dulu doa, usaha, inovasi ya. Iya. Caranya harus yang keren, Mbak. Oke. Karena Masya zaman itu Allah. sekarang semakin maju. Kalau dulu kan orang dari jendela saja gitu ya. Sudah tahu menunggu pulang dari masjid gitu. Sekarang anak-anak apakah kembali ke masjid gitu kan. Pasti dengan inovasi dengan WA, tahu nomornya. Ya usahanya dialah supaya mendapatkan yang diidam-idamkan, yang didoakan, dilangitkan itu. Kemudian T-nya Mbak Nurul. T-nya itu, nah ini T-nya, monggo. Mau yang apa nih?
Apa mau dong? tampannya, Masya Allah. atau tenaganya yang luar biasa, Masya Allah. gitu. Bisa jadi takwanya Mbak Nurul. Masya Nah, Allah. ini yang penting. Berarti T-nya bisa banyak ya ini ya? Bisa banyak. Mau makanya saya serahkan tehnya mau cari yang apa dulu? Kalau semuanya boleh? Boleh. Berarti duit? Gitu Iya. ya? Jadi tajirnya Oh kan. iya, Masya Nah, Allah. itu tajirnya juga iya. Jadi teh itu bisa macam-macam Mbak Nurul. Dan bisa minta semua itu ke Allah ya? Bisa. Masya Iya. Jadi siapa yang berdoa pasti akan dikabulkan. Tinggal bersabar saja Mbak Nurul ya. Kita ulang Jadi, Ustazah. Hmm. Doa, usaha, Iya, atau ikhtiar ya, inovasi, inovasi caranya Iya. ya. kemudian takwa, Boleh. tampan, Tajir. tajir. Masya Allah, tergantung interpretasinya Iya, monggo nanti. sahabat tablik ya, masing-masing ya. Iya, boleh nanti ya itu. Yang jelas kebanyakan dari anak-anak sekarang kan mungkin fisik ya. Iya. Nah, itu dia. Jadi bagaimana kita kembali ke agama kita. Apa sih tuntunan kita dalam mencari pasangan gitu. Nah, ketika kita mendapatkan wanita yang solihah, perhiasan dunia tadi, yang sebaik-baik perhiasan dunia tadi, itu semua ada di situ. Ya, seorang istri yang menenteramkan, yang memenuhi semua nilai kasih sayang, bagaimana menghargai, bagaimana bersyukur, kesyukuran atas pasangan yang diberikan, walaupun ini nanti ada saling ya antara suami dan istri. Karena tadi you and me menjadi we, begitu. Nah, ini di dalam rumah tangga berperan sentral adalah seorang ibu, bagaimana ibulah yang mengambil semua. Kalau anak-anak itu perutnya lapar, ibunya tidak masak, bingung. Kalau ibunya sakit, semua runtuh mobilitas yang ada di rumah. Nyapu Betul. yang biasa dilakukan ibu sakit. Nah, ibu sedang pergi, mau minta beraninya ke ibu. Mau minta belikan apa, mintanya ke ibu. Minta makan, temani tidur ibu. Nah ini, jadi ya kita sangat bangga dengan Islam yang mengangkat derajat wanita. Nah, maka bahagia itu memang kesatuan dari kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Bagaimana kita menjadi kesyukuran mendapatkan seorang ibu, seorang istri. Nah, ini kembali yang tadi akhirnya bagaimana menjadikan kalau ibu itu bisa menjadi menteri keuangan, menteri MBG. Kalau di dapur tidak, iya kan semua menteri bisa, presiden bisa. Wakil presiden ya. Iya, wakil presiden. Tapi jangan lupa bahwa ada suami yang memang harus dihormati. Bagaimana peran seorang istri mengajak anak-anak kita ini menghargai bahwasanya keluarga ini dibangun oleh akad yang sangat sakral tadi dengan mengatasnamakan nama Allah itu. Dibangun dengan komunikasi yang harus terbuka. Bagaimana nilai-nilai ini sekarang luntur kita bisa lihat Mbak Nurul sekarang. Mohon maaf Ustazah, kalau tadi disampaikan harus dibangun dengan komunikasi yang terbuka. Itu terkadang sebelum komunikasi itu tersampaikan sudah muncul ini suuzon duluan, karena tadi disampaikan perempuan itu bisa multitasking ya, bisa menjadi menteri keuangan, menteri MBG, menteri apa saja ya, seperti itu. Sehingga ada nih, saya memiliki teman yang sampai bilang seperti ini, semua di rumah itu aku yang mengerjakan. Suamiku itu hanya berangkat ke kantor, pulang ke kantor, tidur, selesai. Bagaimana ini Ustazah? Nah inilah yang harus kita ingatkan ya tadi Adini adalah nasihat agama dan nasihat. Bagaimana kita rajin nih ngaji nih ya. Termasuk yang sekarang ya adalah satu hal yang saling mengingatkan. Hei ingat kita bisa seperti ini karena ridho siapa. Anak-anak bisa berprestasi, anak-anak itu bisa menjadi seseorang yang sangat membanggakan. Itu atas ridho siapa? Seorang ayah, seorang suami mungkin tidak tahu tuh di dalam rumah istrinya masak apa, tapi karena ridho
kepercayaan yang diberikan, komunikasi yang bagus, kolaborasi inilah yang kadang istri itu lupa. Kita menjadi sebesar ini bukan fisik Bukan loh fisik ya. ya. Ya itu ya. Kita bisa sesukses ini, entah itu wanita karir atau dia menjadi seorang pendidik atau apapun di lini manapun. Ingat ada ridho suami di situ. Ya Masya kan? Allah. Jangan lupa, jangan merasa saya. Kalau sudah aku wis selesai, nggak akan ketemu karena akhirnya dia lupa. Semua itu bukan berarti suami tidak berperan penting, itu seolah-olah menghilangkan ya. Iya, Kalau seperti betul. itu. Nah, Karena beliaunya dipikir dengan berangkat bekerja maka selesai sudah, hanya itu saja tugasnya. Padahal ya kita tidak tahu dalamnya hati suami itu memikirkan apa saja ya kan. iya. Dan ini kalau dibahas banyak ini Mbak Nurul, nanti akan menjadi konflik yang muncul ya. Jadi ketika ridho suami itu sudah diberikan, udah apa aktivitas istri dalam satu hari itu, insya Allah itu kuncinya. Jadi bukan akunya yang muncul gitu. Baik, Iya. sahabat tablik yang dirahmati Allah, ternyata dalam berumah tangga tidak boleh ego, aku, kamu, tapi harus kita. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di sesi berikutnya, jadi jangan kemana-mana. Sahabat Tablik yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami pada program Syiar Tablik Taman Keluarga. Tema kita yaitu bahagia itu dari rumah, tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Nurbaiti, dan yang sekarang akan menjadi pertanyaan saya Ustazah ini ya. Apa yang harus terpenuhi di dalam keluarga itu agar kebahagiaannya tercipta? Ya, insya Allah ya. Jadi memang keluarga bahagia itu keluarga sakinah. Ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ar-Rum ayat 21 itu tadi. Jadi bagaimana mencapai kebahagiaan dan diawali dari rumah. Pertamanya tentunya pondasi keimanan. Bagaimana keimanan ini kita bangun
dari dua orang tadi kemudian bersepakat dengan iman, tentunya tadi duit tadi T-nya mudah-mudahan yang takwa ya. Iya. Dan mungkin T yang lain juga akan ikut gitu ya. Ketika T yang takwa itu ada, insya Sudah Allah yang ada, lain ngikut yang ya. lain juga Tampan, ikut. tajir. Iya, Masya Allah. itu nanti jadi ikut ya. Nah itu kemudian bagaimana nilai keimanan itu kita tularkan dalam keluarga. Ketika anak-anak mulai hadir. Amanah-amanah Allah yang sudah diberikan, sudah mulai kita nih, apa nih target kita, anak kita harus bagaimana ya. Jika kita ingin anak kita dimodel jadi hafiz Quran, ya semua harus berkomitmen di dalam rumah itu, suami istri harus menciptakan itu, menuju itu, berikhtiar bersama-sama. Iya, suasana itu harus dihadirkan. Bagaimana pondasi keimanan, beribadah, nilai ibadah dan keimanan yang memang harus hadir itu harus menjadi role model dalam rumah. Nah ini yang ketika itu sudah tercapai Mbak Nurul, maka ridho Allah semakin tercurah, keberkahan di dalam rumah itu. Ya, jadi Allah akan semakin melihat nih ya, karena semua berproses. Pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Melengkapi mengikuti syariat Rasulullah, dan itu adalah ibadah terpanjang dalam kehidupan. Nah ini pertama, ibadah keimanan itu harus tertanam menjadi pondasi dasar di dalam rumah tangga. Nah kemudian kedua, komunikasi yang terbuka. Suami, istri, walaupun sentralnya ke istri, bagaimana dia diberi amanah oleh suaminya. Bagaimana suami ridho atas yang dia terima dari istrinya, kemudian dia memberikan tanggung jawab dan istri bisa amanah. Nah ini terbuka saling, berapa sih gajinya? Nah itu juga harus terbuka. Kemudian untuk apa sih dibelanjakan, untuk apa gitu? Apa yang harus dibiayai, semua berapa kebutuhan, apa yang harus kita sedekahkan. Nah nilai-nilai itu sudah tertanam dari awal rumah tangga untuk menciptakan keluarga sakinah. Nah ini kemudian kesyukuran, bagaimana setiap yang ada di rumah, baik suami bersyukur memiliki istrinya yang sudah diamanahkan, dipilihkan. Kan yang memilihkan jodoh kita itu Allah ya Mbak Nurul. Betul, ya. Betul. Ya kan, makanya ketika mau mencari jodoh itu memang semuanya melibatkan Allah kan. Nah suami sadar istri yang di hadapannya sekarang itu adalah pilihan Allah. Dan istri juga sadar bahwa itu juga, suaminya dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu juga adalah pilihan Allah. Maka sekarang itu agak miris kalau ada yang menikah kemudian bercerai karena harta, karena ekonomi. Loh dulu bagaimana gitu kan. Ya kan. Jadi gak ada alasan kenapa itu yang menjadi dasar untuk cerai gitu, walaupun itu dibolehkan ya. Nah ini ketika dua orang bersatu, saya nih punya rezeki, Allah sudah menggariskan rezeki buat kita, mentakdirkan rezeki kita. Kemudian suami juga punya rezeki, dijadikan satu dalam pernikahan. Kira-kira berkurang gak tuh rezekinya? Bertambah. Bertambah kan. Nah ini jadi kesyukuran apa yang Allah limpahkan di keluarga ini loh yang memang sangat berharga ya. Karena akhirnya ketika usia pernikahan sudah lepas dari 7 tahun itu mulai kelihatan ya. Mulai, olah kamu dulu gimana gitu kan, mulai diungkit. Kalau 7 tahun kan di awal 0 sampai 7 tahun itu kan bergairah, adanya hasrat, gairah, bagaimana yuk kita ini yuk gitu. Gimana yuk supaya bisa punya rumah, bagaimana bisa punya mobil, harta, bagaimana anak-anak kita bisa sekolah yang elit gitu kan, semangat gitu. Tapi kalau sudah itu udah mulai. Nah ini kesyukuran ini harus ada, ditanamkan di dalam rumah tangga, dalam rumah kita. Secara bertahap berkala Secara ya. bertahap berkala. Anak-anak juga harus diajarkan bagaimana tidak memaksakan keinginan. Karena dalam satu keluarga pastinya kita akan memiliki keluarga yang lebih besar lagi dari dua keluarga yang berbeda tadi menjadi satu. Nah ini kita harus tidak menikahi istri saja atau suami saja yang kita nikahi,
seluruh keluarga menjadi keluarga kita. Di antara dua keluarga yang tadi yang disatukan oleh pernikahan tadi ya. Nah ini banyak yang memang harus kita ingatkan bagaimana nilai kesyukuran itu sekarang sudah mulai luntur Mbak Nurul. Iya. Ini lupa awalnya bagaimana kita bisa bersatu padahal kita minta kepada Allah, begitu sudah disatukan kok cuma begini gitu. Betul. Iya kan? Kok suamiku bisa memberikannya hanya segini sih gitu. Mungkin terlalu tinggi ekspektasi. Iya itu. Dan lingkungan itu memang ikut membentuk. Nah ini PR kita sekarang adalah bagaimana menyadari bahwa ini Allah loh yang kasih. Dari doa kita yang tahun keberapa, Iya. gitu kan. Saat di mana, bisa jadi saat di jalan doanya ketemu di lampu merah, bisa jadi kan. Iya di mana, kok lupa setelah itu kesyukuran itu nggak ada gitu. Adanya ngeluh, sambat ya. Kenapa kok begini, nyesel aku mbok karo kae. Coba saya sama itu gitu. Ya kan, jadi ini yang harus kita bangun di dalam rumah supaya kebahagiaan itu muncul. Bagaimana kita bersyukur di dalam memiliki anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya suami dan istri. Nah itu yang memang harus kita ketanamkan ke dalam hati kita bahwa ini semua Allah loh yang gerakin gitu. Masya Allah, Gitu, keren sekali penjelasannya Ustazah, bahwasanya untuk selalu menciptakan kesyukuran secara bertahap, otomatis kita harus sering-sering bermuhasabah ya, dalam keluarga sehingga kebahagiaan itu tidak di awal-awal saja tetapi langgeng selamanya begitu ya. Betul Mbak Nurul. Baik, Masya Allah sahabat tablik, tak terasa kita sudah di penghujung waktu, maka saya persilahkan Ustazah untuk memberikan closing statement. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana Allah memberikan keberkahan usia dengan yang kita miliki sampai saat ini. Mari kita senantiasa menanamkan bahwa apa yang Allah hadapkan kepada kita ini adalah dengan ridhonya. Keluarga yang semula hanya kecil kemudian menjadi besar, kemudian bisa bermartabat, diangkat derajatnya karena memang pondasi sakinah, mawaddah, warohmah itu sudah kita munculkan sejak awal. Kita hadirkan Allah di dalam semua aktivitas kita di dalam rumah, maka keberkahan akan hadir, kebahagiaan juga akan hadir, dan insya Allah Allah berkahi anak keturunan juga dengan yang Allah janjikan menjadi qurrata a'yun. Ya, jadi dari rumah itu memang bahagia, bukan karena saya loh, tapi ayo kita. Kolaborasi yang sangat baik antara pasangan yang berbeda disatukan oleh Allah, menerima dengan segala kekurangan dan kelebihannya dan selalu berdekat-dekat dengan Allah. Begitu Mbak Nurul, insya Allah dari berangkat Ar-Rum ayat 21 tadi sangat dalam, sakinah, litaskunu, ya, ketentraman, cinta, mawaddah, warohmah. Nah ini mawaddah itu hadir, cinta itu hadir, cinta tanpa pamrih. Ya itu bukan karena kamu berprestasi saya akan memuji, tetapi karena Allah berikan maka kita akan selalu bersyukur dengan yang Allah berikan ini. Nah itu saja Mbak Nurul, insya Allah bisa hal-hal yang memang kita sadari tapi kadang terlupa. Maka kembali kepada Allah dan ingat di awal berumah tangga itu, berkeluarga itu ada nama Allah yang kita sebut. Baik, terima kasih jazakillahu khairan katsiran Ustazah Nurbaiti Soleh atas penjelasannya yang Masya Allah luar biasa sekali pada kali ini. Sahabat tablik yang dirahmati Allah, demikian tadi program Syiar Tablik Taman Keluarga pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.